tahun malah belum dibayarin. Nah, ini yang membuat hati kita kotor sehingga sholat kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya pada hati. Ayo usahakan bersihkan. Ketika kita mau menghadap Allah, jangan ada kebencian di dalam hati kita, jangan ada kemunafikan di dalam hati kita, jangan ada yang namanya cacian di dalam hati kita. Walaupun nggak sempat dia ucapkan lewat mulut, tapi di dalam hati Allah Ta'ala melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Yang kedua, yang membuat sholat kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang perempuan yang ketika malam membuat marah seorang lelaki, kemudian dia tidur, lelakinya nggak rebo, ketahuilah sholatnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sejengkal aja nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bagi seorang perempuan, gak ada amal ibadah yang paling istimewa selama dia hidup di dunia kecuali satu, yaitu selalu membuat bahagia kepada suami, jangan membuat murka kepada suami. Yang ketiga, wa akhwani mutasarimani, seorang saudara, sahabat selalu bertengkar, selalu bermusuh-musuhan, apalagi zaman sekarang. Na'udzubillah, kita yang baik-baik saja dengan medsos bikin status, padahal tujuannya bukan lawan biat, tapi biar membaca tersinggung. Makanya biar kalau ada masalah jangan sedikit-sedikit bola status, sedikit-sedikit bola status. Yang biar tuju satu, tapi kontak biar isinya 1000 semuanya tersinggung. Wa akhawani mutasarimani, jangan sampai kita suka berdebat, jangan sampai kita suka mempermasalahkan sesuatu yang nggak ada masalahnya. Maka kita ingatkan kepada hati kita, pribadi kita, ayo bersihkan hati kita. Mudah-mudahan ya Allah bil qulub, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita sehingga kita jauh daripada permasalahan, sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati, sehingga kita pantas melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu jamil, maka Nabi Muhammad adalah suatu yang indah, tahir, suatu yang suci, maka tidak akan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad kecuali hanyalah orang-orang yang suci hatinya, yang bersih hatinya. Allahumma yuwaffiqna lil khair wa ana maliwfiqna lil khair wa aina ala rahmatika ya rahmar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebih mohon maaf, mohon ridha. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Beliau lebih menekankan untuk hati kita, karena hati ini adalah sorotan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baik dan buruknya juga adalah ukuran di dalam hati kita. Bila bagus hati kita kepada Allah, hati kita kepada sesama, maka itu adalah pandangan Allah kepada kita dengan pandangan rahmat. Apabila hati kita kotor, jangan rasa keburuk yang tidak baik yang kita lakukan kepada Allah, apalagi dan juga kepada sesama, menunjukkan buruknya dan kotornya dari segala apa yang kita lakukan. Ala tinggal jasad mudghah. Perhatikan, dalam jasadnya ada satu badan. Ya, ada satu gumpalan yang apabila baik, maka akan baik seluruh tubuh kita. Apabila buruk, dan juga akan buruk seluruh tubuh kita. Ala wahyal pada hati kita. Ada penting menambah hati kita. Ya, diantaranya supaya hati kita bersih, kita sering-sering duduknya di majelis orang-orang yang bersih hatinya. Orang yang hatinya selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempatnya? Dia majelisnya. Karena Nabi mengatakan tidaklah berkumpul dalam satu tempat untuk berzikir kepada Allah 40 orang dari umatku, kata Rasulullah, maka satu orang di situ yang dipandang oleh Allah. Kita berharap seperti ini. Kan banyak orangnya berapa puluh, ya 81, kalau 82, 123 orang yang dipandang oleh Allah,
mudah-mudahan kita pun juga ikut dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur alhamdulillah saat ini kita berkumpul, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mempersaksikan kepada para malaikat, isyhadu ya malaikati inni qad ghafartu. Saksikan para malaikat mereka yang kumpul seperti ini, dosa mereka semuanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, bahkan kuntu sayyi'atihim hasanah. Allah gantikan segala kesalahan kita, dosa kita yang lewat, yang berjalan menjadi amal kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya, segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa-dosa kita semuanya, dosa orang tua kita, jiran tetangga kita, semua dosa semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Al-Habib Ahmad bin Mustafa Al-Aidid yang dari Malang. Alhamdulillah beliau berkesempatan bisa datang ke tempat kita untuk silaturahim kepada kita bersama, memberikan pencerahan kepada kita, ilmu yang sangat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Saya doakan beliau mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dipanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat, kabulkan segala hajat-hajat beliau. Masya Allah, beliau ini serba bisa, ya, bahasa Jawa sudahnya kampung sini Malang, bahasa Banjar alhamdulillah, walaupun belum isi kamus asli, dapat bahasa Banjarnya, apalagi isi kamus asli makinnya. Tapi ini tugas Ustaz Muhammad Ridwan kita mencariakan kamus asli, kamus Banjar. Iyalah, yang jelasin Masya Allah. Aku bahasa Madura, caranya ada orang Madura, bahasa Madura takut juga. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya kan, dan kita sama-sama kita tutup acara ini karena waktu sudah sampai. Alhamdulillah, mari kita sama-sama kita tutup dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf andai kata terdapat kesalahan, kekhilafan, kealpaan, kekurangan. Segalanya kami minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi salli wa alaihi ya rabbi salli wa alaihi ya rabbi salli wa alaihi ya rabbi salli wa alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al rasulina wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi يا محاول أحوال حول أحوالنا إلى أسلحة لا تكرم وتفضل بها ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.